Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadirat Allah kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kita masih bisa menjalani puasa sampai dengan hari ini dengan lancar insyaallah dan dengan kesehatan meskipun dalam keadaan dan keterbatasan keadaan yang seperti ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita kepada agama yang hak, yaitu dinul Islam. Bapak, Ibu, pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal bahwa dalam suasana keterbatasan ini di dalam bulan Ramadan yang seharusnya kita isi dengan berbagai kegiatan, baik itu di masjid, baik itu di tempat-tempat umum yang bisa mendatangkan banyak manfaat, tetapi kita harus melaksanakannya di rumah. Pada momen yang sangat terbatas ini juga seharusnya menjadikan kita lebih bisa lebih mampu untuk kemudian belajar bersama-sama dengan keluarga, mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari mulai dari ilmu tauhid, kemudian tentang akidah akhlak, dan tidak lupa pula kita pelajari tentang sirah atau tentang kisah-kisah daripada orang-orang yang telah berlalu tetapi banyak ibrah yang dapat kita ambil di dalamnya. Bapak Ibu pendengar rahimakumullah, kita tahu bahwa kita berhajat besar tentang sebuah sirah atau sebuah sejarah. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan sejarah Islam. Mengapa kita membutuhkan sejarah? Mengapa kita membutuhkan sirah? Yang pertama, bahwa dengan kita belajar sirah, dengan kita belajar sejarah masa lalu, kita bisa membantu mewujudkan cinta kita kepada Allah. Karena sesungguhnya para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah. Mencintai mereka harus dimulai dengan ilmu. Bagaimana bisa mencintai mereka? Lebih-lebih mengambil teladan dan pelajaran berharga jika kita tidak pernah belajar, jika kita tidak pernah membaca dan memaknai perjalanan hidup mereka dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kita belajar dan pelajari sirah atau sejarah, yaitu menanamkan kepada kita tentang suatu perkara yang sifatnya adalah optimisme, sifatnya adalah membangkitkan semangat kita, semangat perjuangan kita, baik itu dalam bermuamalah maupun dalam beribadah kepada Allah. Karena banyak sekali contoh yang kita dapatkan dari orang-orang soleh, orang-orang yang telah mendahului kita, bapak-bapak kita, orang tua kita, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, sampai kepada nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang teladan yang bisa kita jadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Salah satu kisah yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran yaitu sebuah kisah tentang kesabaran yang dengan kesabaran itu bisa membuahkan surga. Kisah ini menegaskan pada kita ikhwal pentingnya mensyukuri segala anugerah
meski kita ditakdirkan hidup di tengah keterbatasan. Seperti cerita tentang generasi tabi'in yang bernama Abu Kilabah. Dikutip dari Asyikun fi Ghufrat al-Amaliyat karya Syekh Muhammad Al-Arifi tentang kisah hidup Abu Kilabah yang hidup dalam keterbatasan fisik tetapi tetap bersyukur. Suatu ketika di tengah padang pasir, Abu Ibrahim berjalan sendirian, tidak tahu arah dan tujuan karena meninggalkan tempat sebelumnya yang penuh dengan rupa-rupa fitnah dan kemaksiatan dunia. Dalam perjalanannya beliau pun tidak tersesat, tetapi ketika beliau mau beristirahat ditemukannya sebuah tenda yang mana di tenda tersebut terdapat seorang tua yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, tetapi mulutnya bergerak-gerak halus seperti melafazkan sesuatu yang tidak henti-hentinya ia lafazkan. Kemudian Abu Ibrahim penasaran, selanjutnya mendekati orang tua tersebut. Didengarkanlah kata-kata yang diucapkan berulang-ulang itu, yang isinya kata-kata itu adalah segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Padahal Abu Ibrahim tahu orang itu sangat kekurangan, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Melihat kondisi orang itu, kemudian Abu Ibrahim penasaran dan mendekatinya. Tetapi orang tersebut yang bernama Abu Kilabah tahu atau merasa ada orang yang mendekati. Kemudian ditanya, "Hai, siapa kamu?" tanya kepada Ibrahim. "Assalamualaikum, aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini," katanya. "Nah, sekarang kamu sendiri siapa?" tanya Abu Ibrahim kepadanya. Karena belum dijawab, Abu Ibrahim kembali bertanya, "Mengapa kamu tinggal sendiri? Di mana kerabatmu? Di mana istrimu? Di mana anakmu?" Karena tidak ada pertanyaan lagi, setelah ditunggu beberapa saat, Abu Kilabah menjawab, "Aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal," katanya. "Kudengar kau mengulang-ulang perkataan segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikan Allah kepadamu, sedangkan engkau buta, engkau fakir, engkau tidak punya keluarga, engkau batang kara?" desak Abu Ibrahim penasaran. Maka jawab Abu Kilabah, "Aku akan menceritakannya kepadamu, tetapi aku punya satu permintaan kepadamu, maukah kamu mengabulkannya?" ujar Abu Kilabah. "Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu," kata Abu Ibrahim. Akhirnya Abu Kilabah mengalah. "Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan atasku, akan tetapi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir?" "Betul," kata Abu Ibrahim. Kemudian Abu Kilabah berkata lagi, "Berapa banyak orang gila?" "Banyak," kata Abu Ibrahim. "Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku atas banyak orang yang gila tersebut." Kemudian berkata lagi Abu Kilabah, "Bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, kemudian aku memahami ucapannya, kemudian aku memenuhi seruan itu untuk melaksanakan sholat?" Kemudian, "Berapa banyak orang yang diberikan pendengaran tetapi tidak bisa mendengar?" Jawab Abu Ibrahim, "Ya, kamu benar." Kemudian berkata kembali Abu Kilabah, "Betapa banyak orang tuli yang tak mendengar?" "Ya, banyak juga," jawab Abu Kilabah. Kemudian lanjut Abu Kilabah, "Bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku,
Benar, jawab Abu Ibrahim. Lantas berapa banyak orang yang bisu tidak bisa bicara? Maha besar Allah, maha suci Allah yang telah mengaruniaku lisan sehingga aku bisa berbicara, tetapi banyak orang yang tidak mampu untuk berbicara. Iya benar, jawab Abu Ibrahim. Lalu berkata Abu Kilabah, berapa banyak orang yang menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah batu, mereka merugi di dunia dan di akhirat, sementara Allah mengaruniaiku keimanan dan ketakwaan. Berapa banyak orang yang tersesat, sementara Allah mengaruniaiku banyak kenikmatan, yaitu kenikmatan keimanan dan ketakwaan. Kemudian Abu Ibrahim merasa bahwa orang ini adalah orang yang imannya kuat, yang dengan segala keterbatasannya masih merasa bahwa Allah masih menyayanginya, masih memberikan banyak kenikmatan kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita yang diberikan kesempurnaan fisik, diberikan banyak nikmat, banyak kelebihan, tapi kita masih tidak bisa untuk bersyukur, kita tidak bisa untuk bersabar, kita selalu merasa bahwa kita masih saja kurang. Kemudian kita merasa bahwa Allah tidak memberikanku banyak nikmat. Kemudian karena tadi sudah dijawab oleh Abu Kilabah, maka giliran Abu Kilabah memberikan satu jawaban bahwa ada satu anakku yang masih ada, tetapi tadi malam pergi sampai sekarang belum kembali. Maukah engkau mencarinya? Maka Abu Ibrahim pergi untuk mencari anak tersebut. Di suatu perjalanan Abu Ibrahim melihat bahwa di kejauhan terlihat burung-burung pemakan bangkai terbang, maka didekatinya. Akhirnya didapatinya seorang anak muda yang meninggal, kemudian dagingnya dikoyak-koyak oleh burung. Kemudian dengan bergegas Abu Ibrahim menemui Abu Kilabah, kemudian menceritakan apa yang terjadi. Maka menangislah Abu Kilabah dengan terseduh-seduh dan dengan menangis yang cukup dalam sehingga menyebabkan dia menjadi lemas dan akhirnya beliau meninggal dunia. Kemudian Abu Ibrahim memanggil orang-orang yang kebetulan waktu itu sedang lewat, kemudian menanyakan, bisakah kalian membantuku untuk menguburkannya? Ternyata orang-orang yang lewat tadi mengenali bahwa orang ini adalah Abu Kilabah, seorang yang sangat saleh di kaumnya dan sangat dihormati. Maka kemudian dikuburkanlah Abu Kilabah. Pada malam berikutnya Abu Ibrahim bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan yang indah. Dia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Dia berjalan-jalan di tanah yang hijau, dan dalam mimpi itu Abu Ibrahim bertanya tentang keadaannya yang sebenarnya saat itu. Jawab Abu Kilabah, Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, nikmatilah apa yang telah engkau perjuangkan di bumi. Demikian kisah tentang perjuangan Abu Kilabah yang selalu bersyukur atas keterbatasannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.